Tunggu. Ada yang kenal? Siapakah dia? Dari mana dia berasal? Kenapa dia ada di sini? Apakah dia penunggunya bola-bola Makula? Sebentar akan terjawab. Saya sudah bersama dengan beliau. Bagusnya saya panggil apa ini? Bapak, Om, Abang, Kanda, atau kakek? Asal jangan kakek sama mas. Boleh lah om ya, boleh bapak, boleh om. Atau bagaimana kalau panggil ke Kanda saja? Iya boleh ya, supaya lebih jiwa muda kan? lebih akrab. Ya. Oke. Bagaimana kabarnya Kandaku? Ya, yang jelas pada hari ini kita tetap satu salam, yaitu salam kopi tanpa gula. Dengan kopi tanpa gula, saya masih dalam kondisi sehat walafiat. Oke, siap Kandaku. Parenta petunjuk Kandaku. Ya. Sebelumnya sesi perkenalan diri. Iya. Namanya Kandaku? Saya ini biasa sudah dipanggil orang langsung Pak Hasriyadi. Saya Pak Hasriyadi. Kalau boleh tahu tempat tanggal lahir? Saya lahir di Malunda, ya, 8 Juli 1967. Wah, tapi rasanya masih 36. Ya. Waktu sekolahnya di mana? Langsung saja kayak SD, Ya. SMP, SMA, kuliahnya. Kalau SD saya di Malunda karena memang saya lahir di Malunda. SMP di Malunda. Kalau SMA itu sempat 6 bulan di SMA 1 Majene. Terus saya pindah ke Surabaya, SMA 5 Surabaya. Kemudian saya ambil S1 di Untak Surabaya. Saya ambil jurusan hukum tata negara. Oh siap. Sekedar info bahwa beliau adalah mantan anggota DPRD Kabupaten Majene, Ya. 4 periode. 4 periode. Hal ini yang membuat saya sangat penasaran. Kenapa Kakanda memilih membuka lahan di Desa Ulumanda dan bertani di sini? Sejak kecil memang saya masih SD sudah pintar membajak sawah. Terus saya dari Malunda langsung pindah ke kota besar. Ya, apa itu Tarsan, rusa masuk kota. 13 tahun saya di Surabaya. Tapi setiap saya pulang pasti saya ke hutan bercocok tanam. Kemudian setelah saya di Surabaya selama 13 tahun, saya pulang. Sebelum saya jadi anggota DPRD yang 4 periode itu, saya memang sudah bertani. Saya tanam kelapa dalam. Lumayan kelapa dalam saya di Malunda. Saya memang hobi bergelut dengan tanah karena kita berasal dari tanah. Ya, setelah bertani kelapa dan lain-lain coklat, alhamdulillah saya lolos jadi anggota DPRD tahun 2004 ya kalau tidak salah. Setelah itu pada masa 2 periode saya kembali merasakan angin-angin petani. Saya justru sudah berpikir tidak mungkin tempat lembaga legislatif ini saya selamanya akan di sini. Jadi saya sudah mulai kembali menekuni pertanian. Makanya badan saya tetap seperti ini, sehat. Ternyata petani itu kita sehat. Saya masih atletis ya. Masih atletis. Tadi saya waktu masuk di kebunnya luar biasa panjangnya dari ujung sampai ujung. Iya. Ya sampai keringatan saya. Kalau boleh tahu luas lahannya itu berapa luasnya? Kalau panjang jalan yang masuk di tengah kebun saya ini kurang lebih 1 kilo. 1 kilo. 1 kilo ini panjangnya jalan itu semua kebun saya. Ini hamparan sekitar 20 hektar. 20 hektar itu pun belum sampai 10 hektar mungkin saya garap. Kalau kan saya lihat di lahannya itu banyak tanaman lah. Ya. Ada alpukat, ada kopi, bahkan saya lihat tadi ada nilam juga.
Kira-kira alpukatnya berapa pohon, kopinya berapa pohon? Jadi kita bicara rumus dulu. Iya. Kita bicara Cocok, setiap Bang. kita masuk dalam ilmu kita pakai rumus. Iya, ya. cocok. Sambil ngopi. Iya, Ini tanpa gula ini, tanpa gula. Siap. Jadi setiap awalnya saya berkebun di sini, setiap saya lewat, hampir di setiap depan rumah warga itu ada alpukat. Iya. Saya biasa singgah tanya, Pak, ini satu pohon kalau panen harganya berapa? Itu variasi, minimal 1 juta sampai 3 juta satu pohon. Ada yang 3 juta, ada yang 2 juta, ada yang 1 juta. Tidak ada warga yang menyatakan di bawah 1 juta satu pohon. Jadi kalau kita berkali-kali, Iya. 1 juta satu pohon, kita menanam 100 pohon saja. Oh, sekarang berapa pohon? Ini sekitar 100. Ya, 100. Ya. Itu baru tanaman selah. Oh, itu tanaman selah. Kalau kopinya di sini berapa jumlahnya? Ini ada 5.000 pohon yang sudah kelihatan menggairahkan kembali saya berjiwa muda itu. Sudah ada 2.000 pohon. Jadi yang 1.000 lebih itu sudah berbuah lumayan. Ya. Jenisnya? Ini robusta. Karena setelah saya belajar banyak informasi dari teman-teman, Arabica juga menarik. Makanya saya coba-coba yang sementara saya tanam ini lebih 1.000 pohon Arabica yang sudah lumayan. Kan Kanda. Tadi waktu saya datang ada hal unik yang saya lihat. Gubuk kebunnya ini ada 3. Itu yang membuat saya penasaran. Kenapa gubuk kebunnya sampai ada 3? Ya. Kenapa 3? Ya. Jadi begini. Saya kan sudah sampaikan tadi. Jangan kita serakah. Tanam 1.000 dulu. 1.000 dulu. 1.000 dulu. Jadi rumah pertama saya tanam itu sekitar 2.000. Nah, 2.000. Tuh. Setelah saya rawat 2.000, naik sudah kelihatan sudah bisa katanya sudah bisa jalan sendiri. Saya berpindah rumah, saya tanam 1.000. Berikut rumah ketiga saya tanam lagi. Ini ya lumayan ada 3.000 ini. Oh, berjenjang. Jadi, berjenjang. Setiap mau menanam pindah rumah lagi. Tapi dalam satu hamparan. Kalau tanaman kita itu dekat dengan rumah, maka enak sekali. Selesai sholat subuh, kabut masih turun, warga lain masih tertidur. Saya sudah dibawa di samping rumah membersihkan. Ini kan lahannya luas sekali. Memperkerjakan orang atau kerja sendiri? Saya bisa katakan saya kerja sendiri. Oh, kerja sendiri. Tapi biasanya warga datang bertanya, Pak, ada yang bisa dikerja? Artinya mereka itu lagi tidak ada pembeli beras, pembeli ikan. Saya tetap bilang ada. Oh, jadi kalau pekerjaan di sini banyak, tapi saya belum memanggil orang, belum mengundang warga. Tapi kalau ada warga yang datang, ada yang bisa dikerja Pak, ada. Kalau saya memanggil orang, pasti yang lain bilang kok itu yang dipanggil, saya tidak. Betul. Tapi kalau kamu datang hari ini 2 orang, silakan kerja. Mau datang 5 orang, silakan kerja. 10 orang saya terima. Jadi begini, kalau boleh saya tahu berapa gajinya dalam kalau kita tafsirlah 1 hari kerja untuk 1 orang berapa biasa kita gajikan? Sekarang itu 15.000 1 jam. Jadi silakan mau kerja 1 jam, mau kerja 2 jam, mau kerja sampai 6 jam sampai sore, silakan. Sekuat Anda. Oke. Lanjut, kalau boleh kita saya ngopi dulu. Oh, siap. Okay. Tanpa gula. Siap. Kalau boleh saya tahu Kanda lebih banyakkan mana pendapatan jadi petani di sini atau jadi anggota dewan? Jadi kalau pendapatan di anggota dewan itu 1 minggu habis. Biaya kos politik itu luar biasa. Karena kalau kamu mau dicintai masyarakat, maka kamu harus pintar-pintar mengasihi mereka. Kalau petani lebih kalau banyak petani di sini. Sedikit cukup, banyak kurang. Ya, artinya kalaupun kita dapat sedikit tetap cukup karena kita yang mengukur diri kita sendiri. Kopi itu Pak 1,5 tahun
sudah Oh. seperti kita bulan madu. Wah. Ya, 15 bulan itu sudah mulai berbunga. Oh. 2 tahun Anda sudah beli karung kopi. Sama alat timbang. Lumayan lah. Kalau di petani-petani kopi lainnya kan kita dengar sekali panen. Sekali panen langsung 20 juta. Ya, 20 juta kan anggota dewan itu DPR 20 juta 1 bulan. Iya. Di petani kopi juga bisa begitu. Iya. Yang penting harus jadi pengusaha. Oh, pengusaha. Kalau 300 pohon tidak sampai, Pak. Masih petani ya. Kalau Anda petani ya tidak sampai. Tapi kalau tanam 5.000 pohon, Iya. jangan 1 bulan. Seminggu bisa 20 juta. Luar Seminggu biasa, karena luar setiap biasa. minggu kita panen. Kalau di kopi itu setiap minggu kita panen. Belum selesai di ujung, sudah masak di ujung. Kita lanjut, bagaimana tanggapan Kakanda melihat kondisi pertanian yang ada di desa Ulumanda? Kita di Ulumanda masih duduk-duduk sudah punya modal, Pak. Betul. Apa modalnya? Lahan. Iya, lahan. Tinggal support pemerintah. Kalau kita selama ini kalau mau pakai cangkul, mau bagaimana kayak mereka yang di Vietnam, di Thailand, toh, yang sudah menggunakan mesin-mesin pertanian. Jadi kalau pemerintah mau kita berhasil, modal masyarakat itu sudah punya lahan, ayo kita bukakan mereka. Kalau bibit itu belakang, itu urusan 17 itu bibit. Mereka sekarang suplai bibit terus. Mau ditanam di mana, Pak? Betul, Karena pengolahan lahan itu yang luar biasa susahnya. Tapi coba bukakan, perbaiki lahan, masukkan alat. Mana kelompok-kelompok tani yang mau dibikinkan lahan dulu. Mau lahan apa? Coklat? Kakao? Mau kopi? Mau apa? Mau kelapa dalam apa? Bikinkan. Karena kalau manual sampai anak cucu tidak bisa kita garap seperti yang di luar negeri itu. Tapi kalau kita masuk, jangan hanya jalan yang dimasukkan alat berat, Pak. Oke. Lahan pertanian juga dimasukkan alat berat, menata lahan. Menata lahan, setelah itu baru suplai bibit, Pak. Suplai pupuk. Nah, itu kan selain mencetak sawah, ada juga percetakan kebun. Itu yang keren, Pak, percetakan kebun. Percetakan kebun. Medannya yang tidak bagus. Tidak mampu. Oh, artinya lahan di sini banyak yang kurang produktif. Lanjut lagi, masih berkaitan dengan yang tadi. Apa harapan Kanda untuk pertanian yang ada di Desa Ulumanda dan Kabupaten Majene? Kalau kita yang di pelosok begini, apa yang kita bisa lakukan. Yang tidak bisa tentu kita berharap ke pemerintah. Ini semua biji yang saya bibit sendiri, baru saya tanam. Jadi apa yang kita bisa lakukan sendiri. Selain itu ya ada kerjasama dengan pemerintah. Makanya dalam pemetaan lahan ini sesungguhnya kalau kita mau bicara pemerintah, bagusnya kita bicara mulai dari pemerintah desa dulu. Pemerintah desa dulu mengidentifikasi lahan. Setiap desa komoditi apa yang mereka mau kembangkan. Seperti di Ulumanda, tidak usah pergi ke Bogor, ke Bandung, studi banding. Dari dulu nenek moyang kita itu kopi. Betul, Pak, betul. Kalau saya tanya kopi tua, kopi apa ini? Ini, Pak, bibit dari Belanda. Betul. Belanda bawa ke sini berarti cocok di sini, Pak. Betul. Cocok di sini. Robusta peninggalan Belanda. Tidak usah kita pergi studi banding kemana-mana bikin habis uang. Ayo kita misalnya melalui pemerintah desa misalnya dulu. Apa yang bisa dilakukan pemerintah desa? Suplai mereka. Jangan, Pak, jauh-jauh. Kita di desa Ulumanda saja ini, berapa kakak? Kalau desa mencanangkan 2.000 pohon 1 kakak. Wah, ngeri. How much? Ya. Coba. Ini masukan saja ya. Dengar itu, Pak Desa. Masukan saja ke kepala desa. Dengar, Coba Pak Desa. tidak usah kau bikin macam-macam ini, mau beli ini, mau beli apa. 2.000 1 kakak. Dengan catatan ada pendamping. 1 kakak, kakak ini, Pak, sudah siap lahannya, sudah siap. Itu tadi selain percetakan sawah ada juga penataan lahan. Mulai dari situ kita. Sementara penataan lahan, masyarakat melakukan pembibitan dari biji.
Kalau masyarakat tidak punya biji kopi, silakan ke kebun saya ambil. Gratis. Gratis, dengar. Pak. Kalau mau gratis. asal jangan dijual. Asal dipakai sendiri. Iya, asal ditanam. Oke, siap. Silakan bibit. Ingat, jangan lupa. Pada saat mekar Kecamatan Ulumanda, dari Malunda, mekar, tidak ada yang tahu kalau saya ketua pansusnya. Iya. Artinya yang melahirkan saya bapaknya. Saya bapak. Saya ketua pansus pada waktu itu. Luar biasa. Tapi kadang teman-teman bilang, apa Tom itu sumbangsinya Pak Sriadi di Ulumanda? Tidak ada. Bapak tidak tahu kalau saya ketua pansus. Pemekaran. Jadi Pak, saya melihat dari dulu sampai sekarang Bapak itu masih sangat sehat dan awet muda lah. Siap. Iya, kekuatannya kayak masih anak muda. Siap. Bahkan bisa dibilang melebihi anak muda. Ternyata lu punya indera keenam. Iya. Tidak saya perhatikan. Iya. Sebenarnya apa rahasia dari kesehatan awet mudanya Bapak? Kenapa masih sangat bugar? Itu poinnya. Jadi begini. Saya ini penikmat kopi tanpa gula di usia 50 tahunan. Jadi rahasia 50 tahun ke bawah itu apa? Kan itu kalau 50 tahun sudah jelas. Saya minum kopi tanpa gula. Kan di umur 50 tahun ke atas sudah rentang dengan asam urat, sakit pinggang, mah. Alhamdulillah dengan kopi tanpa gula saya aman. Sebelum saya menanam kopi, saya ini berkebun buah naga. Iya, buah naga. Setiap saya ke kebun jam 6 pagi, ke kebun, saya belum sarapan. Jadi saya sarapan pakai buah naga. Sebelum ada apa-apa turun, saya harus makan satu buah naga yang langsung dipetik dari pohonnya. Itu yang betul-betul tenaga super, namanya saja naga. Tetapi kalau yang tidak dimakan, pikiran harus selalu positif. Artinya selalu positif, tersenyum. Iya, selalu positif. Apa yang selalu positif? Ya, jangan melakukan kecemburuan sosial, bikin sakit hati. Cocok. Jatuh cinta, putus, jangan sakit hati ya. Itu. Kenapa? Laki-laki tampan. Kalau laki-laki tampan itu tidak boleh patah hati. Tidak boleh patah hati. Harus selalu cerah ceria. Hilang satu tumbuh. Tumbuh lagi yang satu. Jangan 1000 terlalu banyak. Kalau 1000 bikin sakit hati ya. Jadi kita sudah memasuki sesi terakhir dan sesi terakhir ini agak unik Pak. Ya, siap. Nanti saya lempar pernyataan yang agak-agak viral akhir-akhir ini, yang rame di sosial media. Kakanda tinggal menjawab dengan satu kata. Oke, siap-siap kita mulai. Iya. Ya, supaya kita tidak terlalu serius juga ya. Saya jadi agak grogi. Apa ini? Karena biasanya kalau kita dihukum, hukumnya tidak boleh menjawab iya dan tidak, harus menjelaskan. Tapi saya cobalah. Ini yang uniknya. Iya. Pernyataan pertama, jelek kok. Satu kata, jelek kok. Yang kemarin rame di sosial media. Yang terkait kemarin. Iya, yang isu kemarin yang jelek kok. Satu kata. Jelek kok ya. Jelek kok itu ya. Sialan. Iya kan? Sialan. Kalau ada yang tanya kenapa sialan, nanti karena tidak satu kata ya butuh penjelasan, datang sendiri. Pernyataan kedua. Iya. Pasti pernah juga dengar rame di sosial media. Saya pindah ke Lumanda. Saya pindah ke Lumanda. Satu kata. Jawabannya asik. Asik. Siap. Oke, ketiga hanya tiga ini. Pernyataan ketiga Kabupaten Matapa. Satu kata. Insya Allah. Oh, insya Allah. Oke. Tadi sudah berakhir sesi terakhir. Belum berakhir, kita habiskan dulu kopi. Oh, siap. Oke. Siap. Terima kasih atas sharing pengalaman ilmunya.
Semoga Kakanda selalu panjang umur, Amin, sehat amin, amin. selalu, Amin, dan amin. sukses selalu. Amin, amin, amin. Salam kopi tanpa gula. Oh.